Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopal Lestari Segian. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang logam alkali tanah. Logam alkali tanah adalah unsur kimia yang terletak pada golongan 2A. Terdiri dari 6 unsur. Yang pertama, berilium, kedua magnesium, yang ketiga strontium, keempat kalsium, yang kelima barium, dan yang terakhir radium. Yang pertama, sumber logam alkali tanah di alam. Di alam, unsur-unsur logam alkali tanah itu terdapat dalam bentuk senyawa. Magnesium dan kalsium terdapat dalam batuan silikat sebagai kationiknya. Oleh karena itu, kation-kation dalam silikat itu larut dalam air hujan ke laut. Maka, ion-ion Ca dan Mg banyak ditemukan di laut, terutama pada kulit kerang sebagai CaCO. Unsur logam, mineral, dan sumbernya. Yang pertama berilium, dia itu terdapat dalam biji beril, Be3Al2SO3 6 kali. Yang kedua magnesium, dia terdapat dalam dolomit, MgCO3 CaCO3. Terus yang kalsium dia itu terdapat dalam batu kapur dan pualam, CaCO3, gipsun, CaSO4, 2H2O. Terus kalau yang strontium itu terdapat dalam strosianid, yaitu SrCO3. Sedangkan yang barium itu terdapat dalam biji barit, BaSO4. Di sini warna nyala logam alkali tanah. Warna nyala logam alkali tanah itu kalau berilium itu warna putih, magnesium putih, kalsium merah bata, strontium itu warna merah, barium itu warna hijau, sedangkan radium itu warna merah. Jadi, di sini kita dapat juga untuk membuktikan bahwa adanya warna nyala logam alkali tanah dalam suatu bahan yang ada di sekitar kita. Contohnya itu asam cuka, asam kasturi, asam sitrat. Kita campur bahan tersebut dengan menggunakan bahan tambahannya itu kulit telur, jambu biji berwarna merah, dan satu lagi bahannya itu obat mah, promak. Yang lebih baik itu promak cair. Itu semua bahan itu dicampurkan. Nanti setelah 1 minggu percobaan itu dibuat, pasti kulit telur akan berubah menjadi warna putih. Berarti di sana menunjukkan bahwa warna nyala logam alkali tanah terdapat, maupun itu berilium yang warna putih, magnesium atau yang warna putih. Pokoknya di dalam perlakuan yang tadi saya bilang menggunakan bahan-bahan tersebut, dia itu akan menunjukkan adanya logam alkali tanah. Ekstraksi logam alkali tanah. Logam alkali tanah sangat elektropositif dan bereaksi dengan air, sehingga cara elektrolisis larutan tidak dapat digunakan untuk menggantikannya dengan logam lain. Elektrolisisnya dengan menggunakan elektroda air raksa akan menghasilkan amalgam yang sulit untuk dipisahkan. Untuk mendapatkan logam alkali tanah biasanya dilakukan dengan cara mengelektrolisis leburan garam kloridanya yang telah dicampur dengan natrium klorida yang berfungsi untuk menurunkan titik lebur. Kelimpahan logam alkali tanah. Berilium itu terdapat di kerak bumi yakni dengan konsentrasi sekitar 6 ppm. Sedangkan magnesium itu unsur yang ke-8 paling banyak melimpah di kerak bumi. Dia itu banyak ditemukan dalam batuan dan juga mineral. Sedangkan kalsium, dia merupakan unsur yang ke-5 paling banyak melimpah di kerak bumi. Banyak ditemukan dalam batuan dan mineral, sama dengan magnesium. Sedangkan strontium adalah unsur yang ke-15 paling melimpah dalam kerak bumi. Dia itu banyak ditemukan dalam mineral salestit dan strontianid. Sedangkan satu lagi yang barium, sebagian besar ditemukan dalam mineral barit. Yang satu lagi yaitu radium, dia ditemukan pada sebuah biji uranium.
Sifat fisikal logam alkali tanah. Pada umumnya itu kita dapat melihat logam-logam alkali tanah telah mempunyai titik didih yang tinggi dan berat jenis yang besar dibandingkan dengan logam dalam golongan 1A, yaitu golongan logam alkali. Gejala ini tidak sukar menerangkannya. Dengan muatan inti yang lebih efektif karena adanya elektron pada bagian terluarnya, menyebabkan atom-atom logam alkali tanah lebih kecil daripada atom-atom logam alkali tanah yang ada dalam periodik. Sifat kimia logam alkali tanah di sini bersifat sebagai pereduksi atau mengkombinasi. Semua logam golongan 2A cukup mampu mereduksi air, paling sedikit dalam prinsipnya. Meskipun demikian, berilium dan magnesium dilapisi oksida logamnya yang tidak larut, sehingga dapat terhindar dari pengaruh air. Penggunaan logam alkali tanah berilium campuran Be dengan Cu yaitu menghasilkan gunanya itu bahan pembuat gelas, klip, dan sambungan listrik. Sedangkan magnesium campuran Mg dan Al itu kegunaannya komponen pesawat terbang, rudal, dan bak truk. Sedangkan MgO dia itu untuk membuat kembang api, dan MgSO4 7H2O yaitu sebagai obat mah dan obat pencahar. Sedangkan di Ca dia itu CaO, senyawa CaO itu bahan dalam industri besi. CaOH 2 kali dia itu dalam baja, gula, air minum, dan kapur klorin. Sedangkan dalam CaCe2 digunakan dalam industri gula. Strontium dia itu kegunaannya itu sebagai bahan cat dan untuk membuat kembang api. Sedangkan Ba, barium, itu kegunaannya bahan penyamak kulit dan bahan cat, racun untuk tikus. Senyawa logam alkali tanah. Yang pertama itu sifat umum senyawa-senyawa logam alkali tanah. Dia ada dua, karakter ionik. Karakter ionik ini mempunyai tingkat oksidasi dan senyawanya bersifat stabil. Yang kedua, hidrasi ion. Berarti garam-garam logam alkali tanah hampir semua terhitung jumlah molekul hidrat dan kristal garam-garam ini bervariasi antara 2-12. Kelarutan garam-garam alkali tanah. Jika logam alkali mudah larut dalam air, berbeda dengan logam alkali tanah, di mana di sini itu golongan logam alkali tanah itu yang tidak larut dalam air. Dia itu sukar larut dalam air. Pada umumnya, garam alkali tanah yang larut dalam air adalah garam-garam nitrat dan klorida. Ada 3 faktor dalam proses pelarutan, yaitu faktor entalpi. Faktor entalpi ini sebagai penguapan isi kristal. Yang kedua, faktor entropi. Faktor entropi itu faktor yang disebut entropi kisi magnesium klorida adalah sekitar 1,5 entropi kisi natrium klorida. Sedangkan energi bebas yaitu gabungan dari faktor entropi dan faktor entalpi. Logam alkali tanah. Karakteristik logam-logam alkali tanah terbakar dalam udara, membuat oksida normal, kecuali anggota kelompok yang desintas muatan rendah seperti barium yang membentuk barium peroksida. Garam karbonat alkali tanah. Karakteristik karbonat logam alkali tanah yang terpenting adalah MaCO3 digunakan untuk bubuk obat untuk menyerap asam lambung pada penderita penyakit MAH. Di sini termasuk yaitu Promax dan Milanta. Hidroksida alkali tanah. Karakteristik hidroksida logam alkali tanah yaitu kurang elektropositif dibandingkan dengan logam alkali. Tetapi logam ini sebagian besar dapat bereaksi dengan air membentuk gas hidrogen dan hidrogen logam.
Sulfat logam alkali tanah. Karakteristik sulfat logam alkali tanah bersifat asam. Larutan amonium sulfat yang bersifat asam, larutan tersebut akan memberikan efek pencucian pada proses perendaman. Contohnya di sini pencucian mencuci pakaian. Di sini tuh contohnya pakaian yang ada getah, kita akan menggunakan yaitu yang disebut dengan pengotor yang akan terlarut. Di sini jeloid. Biasanya kalau kita mengatakannya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu kalau sulfat itu berarti kaporik ataupun yang sering dibilang itu adalah backlin. Nitrat logam alkali tanah. Karakteristik senyawa kalium nitrat KNO3 berwujud kristal putih dan tidak berbau, mudah larut dalam air dengan kelarutan 133 gram per liter. Karbida logam alkali tanah. Karbida menyajikan beberapa keasaman dengan monoksida. Namun, untuk klorida spektrofotomerik yang dihitung properti skopik mengikuti tren berkala dan berkelanjutan kecuali untuk BeCe2. Golongan logam alkali tanah. Yang pertama itu kecenderungan logam alkali tanah. Semakin besar nomor atom akan semakin tinggi naiknya nomor atom di sintas logamnya naik dengan naiknya nomor atom. Berarti semakin tinggi besar dengan nomor-nomor yang atom kecuali kalsium, ikatan metalik logam alkali tanah lebih kuat daripada ikatan metalik logam alkali. Sifat-sifat khusus unsur golongan alkali tanah. Sifat-sifat unsur golongan alkali cenderung seragam, berbeda dengan logam alkali tanah, yaitu cenderung tidak seragam. Reaksi dengan air. Tidak semua golongan alkali tanah itu dapat bereaksi dengan air. Contohnya berelium tidak bereaksi dengan air. Sedangkan magnesium dia bereaksi dengan air, tetapi dia itu bereaksinya dengan air panas. Yang kedua itu sifat basah. Tidak semua hidroksida atau oksida golongan alkali tanah itu bersifat basah kuat. Contohnya BeO OH 2 kali bersifat amfoter dengan MgOH 2 kali bersifat basah lemah. Sedangkan yang lainnya bersifat basah kuat. Yang ketiga, ikatan dengan halogen. Tidak semua logam alkali tanah itu berikatan ion dengan unsur halogen. Contohnya BeCl2 dia itu berikatan kovalen. Jadi cukup sekian penjelasan saya tentang logam alkali tanah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.